Majelis Hakim yang terhormat, izinkan kami penuntut hukum membacakan surat dakwaan. Izinkan pula kami membacakan uraian pada dakwaan primer saja, karena uraian pada dakwaan subsidiar dan lebih subsidiar pada pokoknya tidak berbeda. Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Surat dakwaan nomor register perkara PDM strip 45 garis miring BDL garis miring EWH.2 garis miring 02 garis miring 2024. 1. Identitas terdakwa. Nama lengkap Ayang, tempat lahir Lampung, umur strip tanggal lahir 23 tahun strip 12 Januari 2001. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung, agama Islam, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Prodi Bahasa Sanskerta. 2. Riwayat penahanan oleh penyidik Polri Rutan sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan 23 Februari 2024. Oleh penuntut umum Rutan sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan 8 Maret 2024. 3. Dakwaan primer bahwa ia terdakwa Ayang selanjutnya disebut sebagai terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 8 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2024 bertempat di indekos yang berada di kawasan Jalan Kenanga, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Metro Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, yaitu korban bebek, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. Bermula pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 7 WIB, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor serta membawa pisau yang dibeli oleh terdakwa sekitar 2 bulan lalu melalui toko online karena sudah ada niat untuk membunuh korban yang disimpan di dalam bagasi sepeda motor yang terdakwa kendarai tersebut pergi menuju indekos tempat kediaman korban bebek yang berada di kawasan Jalan Kenanga, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung. Sesampainya di indekos tersebut, terdakwa lalu mengeluarkan pisau lipat yang sebelumnya telah disiapkan di dalam bagasi sepeda motornya dan disimpan di dalam saku celananya dan kemudian masuk ke dalam kamar kos korban. Bahwa di dalam kamar kos tersebut, terdakwa dan korban berbincang-bincang tentang perkuliahan kurang lebih selama 1 jam. Kemudian sekira pukul 8, terdakwa berpura-pura hendak pulang dan pada saat korban berdiri hendak menutup pintu, terdakwa langsung mengeluarkan pisau lipat dari saku celananya dan menusukkan pisau tersebut ke dada korban secara tiba-tiba. Pada saat itu, korban sempat berteriak dan melakukan perlawanan dengan menggigit tangan terdakwa. Namun terdakwa terus menusuk bagian dada dan leher korban secara berulang-ulang hingga korban terjatuh dan tidak bergerak lagi. Bahwa setelah memastikan korban meninggal dunia, terdakwa berusaha menyembunyikan jasad korban dengan membungkusnya menggunakan plastik besar dan spray kasur, serta menaburkan bubuk pengharum dan pengawet makanan agar bau mayat korban tidak cepat menyebar. Bahwa terdakwa mendapatkan ide untuk melakukan pembunuhan tersebut setelah menonton serial Netflix berjudul Narcos. Selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa 1 unit laptop MacBook, 1 unit ponsel, 1 buah dompet berisi uang tunai, kartu identitas, dan kartu ATM. Kemudian terdakwa meninggalkan tempat kejadian menggunakan sepeda motor miliknya. Bahwa barang-barang hasil kejahatan tersebut oleh terdakwa dijual melalui media sosial dan uang hasil penjualan digunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan pribadi. Bahwa motif terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah rasa iri dan tekanan ekonomi karena korban sering dianggap lebih sukses dan memiliki kehidupan yang lebih baik. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban meninggal dunia seperti tertuang dalam visum et repertum nomor VSR /45 /2 /2024 forensik tanggal 4 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh instalasi forensik Polres Metro Lampung yang ditandatangani oleh Dr. Elang dengan pemeriksaan sebagai berikut. 1. Identitas jenazah, nama bebek, jenis kelamin laki-laki, umur lebih kurang 19 tahun. 2. Temuan pada pemeriksaan luar. Jenazah laki-laki dewasa dibungkus plastik besar dan spray kasur, ditemukan di kamar kos Jalan Kenanga, Bandar Lampung. Tercium bau pengharum ruangan dan didapati taburan serbuk putih, diduga pengawet makanan. Ditemukan luka tusuk multiple pada dada bagian kiri dan kanan, lebih kurang 5 luka, arah tusukan dari depan ke belakang. Leher bagian depan dan samping, lebih kurang 2 luka tusuk. Luka memiliki tepi rata dalam arah ke posterior dan inferior, konsisten akibat benda tajam atau pisau lipat. Terdapat luka lecet dan robek di telapak tangan kanan dan kiri, kemungkinan luka pertahanan. Tanda-tanda kematian: kaku mayat lengkap, lebam mayat menetap, tidak ditemukan tanda kehidupan.
Perkiraan waktu kematian lebih kurang 36 sampai 48 jam sebelum pemeriksaan. Diperkirakan meninggal sekitar 2 Februari 2024 malam hari. Kesimpulan, ditemukan luka tusuk ganda pada dada dan leher yang mengenai organ vital dan menyebabkan pendarahan hebat. Luka tersebut konsisten disebabkan oleh benda tajam jenis pisau lipat sebagaimana keterangan penyidik. Sebab kematian korban adalah pendarahan masif akibat luka tusuk pada dada dan leher. Ditemukan indikasi upaya penyembelihan jenazah, pembungkusan dan penaburan bahan pengharum atau pengawet. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP pidana. Subsidiar, bahwa terdakwa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban bebek. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUH pidana. Lebih subsidiar, bahwa terdakwa melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang itu mati. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat 3 KUH pidana. Bandar Lampung, 19 Februari 2024, Jaksa Penuntut Umum ditandatangani. Majelis Hakim yang terhormat, izinkan kami selaku penasihat hukum terdakwa untuk membacakan nota keberatan atas tuntutan surat dakwaan penuntut umum. Surat eksepsi atau nota keberatan nomor perkara PDM strip 45 BDL KWH-2 kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung di Bandar Lampung. 1. Identitas penasihat hukum yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Tony Febrianda, pekerjaan advokat atau penasihat hukum, alamat kantor Jalan Sultan Agung Gang Mawar nomor 31 Kelurahan Keraton, Kecamatan Keraton, Kota Bandar Lampung. Bertindak untuk dan atas nama serta sebagai penasihat hukum terdakwa. Nama Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, prodi Bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Berdasarkan surat kuasa hukum tertanggal 5 Februari 2024, dengan ini mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor register perkara PDM strip 45 BDL EOH-2 tertanggal 19 Februari 2024 dengan alasan-alasan sebagai berikut. 2. Dasar eksepsi. 1. Keberatan formil. Dakwaan tidak menguraikan unsur direncanakan lebih dahulu secara jelas. Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan pasal 340 KUHP, yaitu dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain. Namun uraian yang disajikan dalam surat dakwaan hanya menyebut bahwa terdakwa membawa pisau lipat dan kemudian melakukan penusukan setelah berbincang dengan korban. Perencanaan dalam pasal 340 KUHP haruslah jelas mengandung keterangan kapan yang pembunuh itu timbul, berapa lama rentang waktu antara niat dan pelaksanaan, serta adanya kesempatan bagi terdakwa untuk berpikir tenang dan mempertimbangkan perbuatannya sebagaimana disyaratkan untuk membuktikan unsur perencanaan atau forbidden right. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan kapan, di mana, dan bagaimana unsur dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dilakukan. Dengan demikian, unsur formil dengan rencana terlebih dahulu tidak diuraikan secara konkret dan lengkap, sehingga dakwaan tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP yang mensyaratkan agar surat dakwaan harus jelas, cermat, dan lengkap. Surat dakwaan kabur, obscure libel. Jaksa Penuntut Umum mendakwakan terdakwa secara berlapis, primer, subsidiar, dan lebih subsidiar dengan 3 pasal berbeda, yaitu pasal 340 KUHP, pasal 338 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Namun uraian dalam surat dakwaan tidak secara tegas membedakan antara unsur dan perbuatan yang mendasari setiap pasal tersebut. Dalam ketiga lapis dakwaan, uraian peristiwa dan kronologi sama persis, tanpa menunjukkan perbedaan dalam unsur rencana terlebih dahulu, sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan mati. Hal ini mengakibatkan ketidakjelasan mengenai tindak pidana mana yang sebenarnya dimaksud dan mendasari tuntutan hukum terhadap terdakwa. Identitas barang bukti tidak jelas. Dakwaan hanya menyebutkan barang-barang milik korban berupa 1 unit laptop MacBook, 1 unit ponsel, 1 buah dompet berisi uang tunai dan kartu identitas.
tanpa mencantumkan nomor seri, warna, atau ciri khas barang tersebut. Akibatnya, keabsahan dan hubungan kausalitas antara barang bukti dan tindak pidana menjadi tidak jelas, yang merupakan pelanggaran terhadap asas formil penyusunan dakwaan. 2. Keberatan material. Unsur dengan rencana terlebih dahulu pasal 340 KUHP tidak terpenuhi. Berdasarkan uraian dakwaan, perbuatan terdakwa terjadi secara spontan setelah perbincangan di kamar korban. Perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan biasa atau pasal 338 KUHP. Tidak terdapat fakta yang menunjukkan adanya rentang waktu yang cukup antara timbulnya niat dan pelaksanaan perbuatan sebagaimana diharuskan dalam pasal 340 KUHP. Menyimpan pisau di dalam bagasi motor tidak serta-merta menunjukkan adanya perencanaan membunuh, karena pisau lipat merupakan benda umum yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan sehari-hari. Motif iri dan ekonomi bukan bukti perencanaan. Jaksa penuntut umum mendalilkan bahwa motif terdakwa adalah rasa iri dan tekanan ekonomi. Motif hanya menjelaskan latar belakang psikologis pelaku, bukan unsur perencanaan yang mensyaratkan adanya proses berpikir tenang dan waktu antara niat dan pelaksanaan. Motif hanya menjelaskan latar belakang, sedangkan yang diperlukan dalam pasal 340 KUHP adalah adanya unsur rencana terlebih dahulu atau Vorbedachtheit, yaitu keadaan di mana pelaku memiliki waktu cukup untuk berpikir tenang, mempertimbangkan akibat perbuatannya, dan tetap melaksanakan pembunuhan tersebut secara sadar setelah pertimbangan tersebut. Dengan demikian, motif iri dan ekonomi tidak dapat dijadikan dasar pembuktian adanya unsur Vorbedachtheit sebagaimana dimaksud pasal 340 KUHP. 3. Permohonan. Berdasarkan uraian di atas, kami selaku penasihat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi terdakwa atau penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara PDM strip 45 BDL EOH.2/02/2024 batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 3. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk memperbaiki atau menyusun kembali surat dakwaan yang jelas, cermat, dan lengkap. 4. Membebankan biaya perkara ini kepada negara. Demikian eksepsi ini diajukan atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim yang mulia. Kami ucapkan terima kasih. Bandar Lampung 24 Februari 2024. Penasihat hukum terdakwa ditandatangani. Sidang terdakwa yang dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan amar putusan sela. Penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukum agar perhatikan dan dengarkan dengan seksama. Amar putusan sela nomor 125-Pit.B/2024-PN Bandar Lampung. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa dengan identitas sebagai berikut. Nama: Ayam. Tempat tanggal lahir: Lampung 12 Januari 2001. Umur 23 tahun. Pekerjaan: mahasiswa Universitas Bumi, prodi Bahasa Sanskerta. Alamat: Jalan Melati nomor 45, Bandar Lampung. Telah membaca 1. Surat dakwaan jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Metro nomor register perkara PDM strip 45 BDL (2/02/2024) tertanggal 19 Februari 2024. 2. Surat eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa tertanggal 24 Februari 2024. 3. Tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menolak seluruh dalil eksepsi tersebut. Telah mendengar 1. Keterangan dari penasihat hukum terdakwa dalam persidangan mengenai eksepsi yang diajukan. 2. Pendapat jaksa penuntut umum yang pada pokoknya memohon agar majelis hakim menolak eksepsi dan melanjutkan pemeriksaan perkara ke pokok perkara. Menimbang bahwa eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa pada pokoknya berisi keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum yang dinilai tidak cermat dan kabur, obscur liber, karena 1. Dakwaan tidak menguraikan secara jelas unsur dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP. 2.
uraian dakwaan berlapis, primer, subsidiar, lebih subsidiar, tidak menunjukkan perbedaan unsur yang mendasari masing-masing pasal. 3. Identitas barang bukti dinilai tidak jelas dan tidak spesifik. Bahwa setelah majelis hakim memeriksa dengan sesama, majelis berpendapat 1. Surat dakwaan jaksa penuntut umum telah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUH karena telah memuat identitas lengkap terdakwa, uraian perbuatan yang dakwaan, waktu dan tempat kejadian, serta pasal-pasal yang didakwakan. 2. Bahwa perihal jelas atau tidaknya uraian perbuatan serta terpenuhi atau tidaknya unsur dengan rencana terlebih dahulu forbidden dalam pasal 340 KUHP merupakan bagian dari pembuktian yang akan diperiksa lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara. 3. Bahwa oleh karena itu eksepsi penasihat hukum terdakwa tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak. 4. Bahwa dengan ditolaknya eksepsi tersebut, maka pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa Ayam harus dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara. Mengingat pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP serta ketentuan hukum acara pidana lain yang berlaku, mengadili 1. Menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara PDM-45-BDL-BDL-EOH-2 02-2024 telah memenuhi syarat formil dan material sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 KUHP. 3. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa Ayam dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara. 4. Membebankan biaya perkara dalam putusan akhir. Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hukum Pengadilan Negeri pada Lampung pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 oleh kami, Majelis Hakim yang terdiri dari Tony Febrianda SHMH selaku Hakim Ketua dan Gagah Hitam SHMH dan Macan Kumbang SHMH selaku Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh jaksa penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukumnya. Hakim Ketua Majelis ditandatangani, Hakim Anggota ditandatangani, Panitera ditandatangani. Demikian sudah didengarkan amar putusan sela sidang ditunda dengan agenda pembuktian perkara pada hari Senin 11 Maret 2024. Majelis Hakim yang terhormat, izinkan kami selaku penuntut umum untuk membacakan surat tuntutan. Kejaksaan Negeri Metro demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Surat tuntutan nomor register perkara PDM-BDL-OH-2-02-2024. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Metro dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara. 1. Identitas terdakwa. Nama lengkap Ayam. Tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001. Umur 23 tahun. Jenis kelamin laki-laki. Pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, prodi Bahasa Sanskerta. Alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Agama Islam, kebangsaan Indonesia. 2. Dakwaan bahwa terhadap terdakwa Ayam, penuntut umum telah mengajukan surat dakwaan nomor register perkara PDM-45-BDL-2-02-2024 dengan susunan sebagai berikut. Primer, melanggar ketentuan pasal 340 KUHP, yakni barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain. Subsidiar, melanggar ketentuan pasal 338 KUHP, yakni barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Lebih subsidiar, melanggar ketentuan pasal 365 ayat 3 KUHP, yakni pencurian yang didahului disertai atau diikuti kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati. 3. Fakta hukum yang terungkap di persidangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, barang bukti, visum et repertum, petunjuk serta keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum secara komprehensif sebagai berikut. 1. Bahwa benar pada tanggal 2 Februari 2024 korban bebek ditemukan telah meninggal dunia di kamar indekos Jalan Kenanga, Kota Bandar Lampung dengan sejumlah luka tusukan pada dada dan leher. 2. Bahwa benar terdakwa Ayam merupakan teman dekat korban dan merupakan individu terakhir yang bersama korban sebelum kejadian. 3.
bahwa benar terdakwa telah membawa sebilah pisau lipat yang telah dipersiapkan sebelumnya dari rumah dan disimpan dalam jok sepeda motornya. 4. Bahwa benar terdakwa melakukan penyerangan dengan cara menusukkan pisau tersebut ke dada dan leher korban secara bertubi-tubi sehingga menyebabkan korban meninggal dunia. 5. Bahwa benar terdakwa setelah memastikan korban meninggal dunia membungkus jasad korban dengan plastik besar dan spray, lalu menaburkan bahan pengawet dan wangian dengan tujuan menghilangkan bau dan menyulitkan proses penemuan jenazah. 6. Bahwa benar terdakwa mengambil barang milik korban berupa laptop MacBook, dompet dan ponsel, kemudian menjualnya untuk kepentingan pribadi dan pembayaran utang. 7. Bahwa benar motif terdakwa adalah rasa iri terhadap keberhasilan akademik dan ekonomi korban, serta tekanan kebutuhan ekonomi pribadi yang ditambah inspirasi dari tayangan film Narcos. 8. Bahwa sesuai Visum et Repertum nomor VSR _45 _2 2024 forensik, kematian korban disebabkan oleh pendarahan masif akibat luka tusuk yang mengenai organ vital di dada dan leher. 4. Analisis yuridis. A. Pembuktian dakwaan primer pasal 340 KUHP. Unsur-unsur pasal 340 KUHP barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain. 1. Barang siapa. Yang dimaksud adalah setiap orang sebagai subjek hukum pidana dan dalam hal ini telah terbukti dilakukan oleh terdakwa Ayam. Dan dengan demikian unsur barang siapa telah sah dan meyakinkan menurut hukum. 2. Dengan sengaja. Kesengajaan atau dolus terbukti dari tindakan terdakwa, antara lain membawa pisau lipat yang dipersiapkan sebelumnya, menunggu waktu yang dianggap tepat, secara sadar mengarahkan tusukan ke bagian vital, serta tetap melakukan penusukan meskipun korban memberikan perlawanan. Perbuatan tersebut memenuhi unsur offset als outmer, yaitu tujuan spesifik menghilangkan nyawa. Dengan demikian, unsur dengan sengaja telah sah dan meyakinkan menurut hukum. 3. Dengan rencana lebih dahulu. Unsur perencanaan atau pembeda kerat terbukti melalui adanya proses penyiapan alat atau pisau lipat, adanya tenggang waktu antara persiapan dan pelaksanaan, datang, berbincang selama 1 jam, berpura-pura hendak pulang, ketenangan batin terdakwa sebelum melakukan eksekusi, tindakan berpura-pura yang menunjukkan pengendalian diri dan kehendak bebas dalam memilih waktu pelaksanaan. Secara doktriner, sesuai jurisprudensi Mahkamah Agung RI, rencana lebih dahulu tidak mensyaratkan waktu yang lama, melainkan adanya kesempatan untuk berpikir ulang sebelum melakukan kejahatan. Dengan demikian, unsur dengan rencana lebih dahulu telah sah dan meyakinkan menurut hukum. 4. Menghilangkan nyawa orang lain. Bahwa unsur menghilangkan nyawa orang lain telah dibuktikan dengan alat bukti Visum et Repertum yang menerangkan adanya luka tusuk multiple pada bagian dada dan leher yang mengenai organ vital, serta menyebabkan pendarahan masif yang berujung kematian. Keterangan ahli forensik serta fakta-fakta persidangan mendukung kesimpulan bahwa kematian korban secara langsung disebabkan oleh serangan fisik yang dilakukan terdakwa. Dengan demikian, seluruh unsur dalam pasal 340 KUHP, barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. B. Pembuktian dakwaan subsidiar pasal 338 KUHP. Unsur-unsur pasal 338 KUHP yaitu barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. 1. Barang siapa. Yang dimaksud adalah setiap orang sebagai subjek hukum pidana dan dalam hal ini telah terbukti dilakukan oleh terdakwa Ayam. Dengan demikian unsur barang siapa telah sah dan meyakinkan menurut hukum. 2. Dengan sengaja. Kesengajaan atau dolus terbukti dari tindakan terdakwa, antara lain membawa pisau lipat yang dipersiapkan sebelumnya, menunggu waktu yang dianggap tepat, secara sadar mengarahkan tusukan ke bagian vital, serta tetap melakukan penusukan meskipun korban memberikan perlawanan. Perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur offset als outmer, yaitu tujuan spesifik menghilangkan nyawa. Dan dengan demikian, unsur dengan sengaja telah sah dan meyakinkan menurut hukum. 3. Menghilangkan nyawa orang lain. Bahwa unsur menghilangkan nyawa orang lain telah dibuktikan dengan alat bukti Visum et Repertum yang menerangkan adanya luka tusuk multiple pada bagian dada dan leher yang mengenai organ vital, serta menyebabkan pendarahan masif yang berujung kematian. Keterangan ahli forensik serta fakta-fakta persidangan mendukung kesimpulan bahwa kematian korban secara langsung disebabkan oleh serangan fisik yang dilakukan terdakwa.
Berdasarkan hal demikian, maka dikonklusikan unsur pasal 338 KUHP juga terpenuhi. Namun, karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsidiar tidak dipertimbangkan lebih lanjut sesuai asas les spesialis derogat legi general. C. Pembuktian dakwaan lebih subsidiar pasal 365 ayat 3 KUHP. Unsur-unsur pasal 365 ayat 3 KUHP yaitu melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang itu mati. 1. Melakukan pencurian. Terdakwa mengambil barang-barang berupa laptop, ponsel, dan dompet milik korban dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. 2. Didahului, disertai, atau diikuti kekerasan. Terdakwa melakukan kekerasan berupa penusukan. 3. Kekerasan tersebut mengakibatkan mati. Korban meninggal dunia akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa. Unsur pasal 365 ayat 3 terpenuhi, tetapi karena dakwaan primer telah terbukti jauh lebih tepat dan bersesuaian dengan karakter perbuatan, maka dakwaan lebih subsidiar tidak digunakan sebagai dasar penjatuhan pidana. 5. Kesimpulan. Dari uraian-uraian tersebut di atas, maka kami jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Metro berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum serta telah memenuhi rumusan-rumusan perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepada terdakwa, yaitu dakwaan primer, melanggar pasal 340 KUH pidana. Dengan telah dibuktikannya perbuatan pidana yang didakwakan pada terdakwa dan sepanjang pemeriksaan tidak diketemukan keadaan-keadaan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa ayam, maka terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya secara pidana. 6. Hal-hal yang mempengaruhi penuntutan. Majelis hakim yang terhormat, sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana ini, yaitu A. Hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara yang kejam dan tidak manusiawi. Terdakwa melakukan perbuatan dengan rencana terlebih dahulu. Terdakwa berusaha menghilangkan jejak dan menyembunyikan jasad korban. Terdakwa mengambil barang-barang milik korban setelah membunuhnya. Terdakwa menyebabkan penderitaan mendalam bagi keluarga korban. Dan terdakwa melakukan kejahatan terhadap sahabat-sahabat yang telah mempercayainya. B. Hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan. Terdakwa belum pernah dihukum. Dan terdakwa mengakui perbuatannya dan kooperatif dalam persidangan. 7. Tuntutan penuntut hukum. Berdasarkan keseluruhan uraian fakta hukum dan analisis yuridis di atas, penuntut umum memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung untuk menjatuhkan putusan. 1. Menyatakan terdakwa ayam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP sesuai dengan dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 17 tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 3. Menetapkan barang bukti berupa 1. Satu buah pisau lipat. 2. Satu unit laptop MacBook. 3. Satu buah dompet. 4. Satu unit ponsel. 5. Plastik besar, spray, bahan pengawet, dan wangian. Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan. 4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa. 8. Penutup. Demikian surat tuntutan ini dibuat sebagai dasar permohonan penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Bandar Lampung, 25 Maret 2024, Jaksa Penuntut Umum ditandatangani.